Martial Universe, Bab 247. Judul, Komplikasi. Saat dia menatap Huazong yang tiba-tiba menerobos masuk, mata Lindong tenggelam. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, Grandmaster Chen itu berteriak dengan marah. Huazong, apakah kamu tidak tahu aturannya? Ini adalah menara harta karun 1000 dan itu bukan milik sekte boneka sadis kamu. Ketika dia mendengar kata-kata Grandmaster Chen yang marah, Huazong itu hanya tertawa. Kemudian, tanpa sedikit pun ketulusan, dia menangkupkan tangannya ke Grandmaster Chen sebelum dia tersenyum dan berkata, "Hahaha, aku minta maaf. Aku mendengar keributan yang keras dan aku tidak mampu menekan rasa ingin tahu di hatiku. Karena itu, aku masuk ke gedung kamu. Aku berharap Grandmaster Chen bisa mengerti." Sehubungan dengan kata-katanya yang tidak tulus, Grandmaster Chen masih marah dengan amarah. Lalu, dia dengan dingin berkata, "Silakan pergi sekarang. Di masa depan, jika kamu melanggar aturan Tosa Treasure Tower aku lagi, bahkan jika ayah kamu adalah sesepuh dari Ghastly Puppet Cult, aku akan memasukkan kamu dalam daftar hitam Tosa Treasure Tower aku." Jelas bahwa Grandmaster Chen sangat marah dengan tindakan Huazong. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa, dia mungkin akan menamparnya. Meskipun demikian, saat ini, posisinya hampir tidak lebih baik. Sehubungan dengan sikap Grandmaster Chen, Huazong hanya tertawa karena dia tidak keberatan sama sekali. Lalu, matanya menatap tajam pada tombak kuno Heavenly Halberd di tangan Lindong. Tersembunyi jauh di dalam matanya adalah kilatan serakah. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua sebelum dia perlahan keluar. Bang, ketika dia melihat Huazong keluar, Grandmaster Chen itu melambaikan lengan bajunya sebelum dia dengan kuat menutup pintu. Saat dia menatap pintu yang tertutup itu, mata Lindong berkilau lembut. Dia tidak pernah menyangka Huazong benar-benar berani menerobos ke tempat ini. Selanjutnya, berdasarkan kilatan serakah di mata dia tahu bahwa dia pasti akan menghadapi beberapa masalah. "Tombak kuno kamu telah berhasil disempurnakan. Transaksi bisnis ini selesai." Grandmaster Chen berbalik untuk melihat Lindong sebelum dia dengan santai berkata, "Selanjutnya, aku harus memperingatkanmu. Tinggalkan kota boneka besar sesegera mungkin." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Grandmaster Chen. Kemudian, dia menyimpan tombak kuno langitnya di tas Qiankunnya sebelum dia segera berbalik dan pergi. Biasanya, ketika mereka memperbaiki Soul Treasure, Tosa Treasure Tower akan melarang siapapun masuk untuk menghindari menarik perhatian orang lain. Namun, kali ini, bahwa Huazong benar-benar memaksa masuk. Oleh karena itu, Tosa Treasure Tower juga harus bertanggung jawab. Tentu saja, jika itu adalah individu biasa yang menerobos masuk, mungkin Tosa Treasure Tower akan membuat contoh darinya. Namun, Huazong ini bukan individu biasa. Orang ini bukan hanya penjaga Ghastly Puppet Cult, tetapi ayahnya juga seorang penatua dari Ghastly Puppet Cult. Oleh karena itu, ia memiliki pengaruh yang luar biasa dan bahkan Tosa Treasure Tower tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Lindong. Saat dia menatap punggung Lindong, Grandmaster Chen itu mendesah dengan lembut. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Huazong, tangannya terikat. Bagaimanapun, latar belakang dia itu terlalu luar biasa. Wajah Lindong tenang saat dia berjalan keluar dari aula besar. Ketika dia berjalan di sepanjang koridor, tepat ketika dia mencapai ujung koridor, dia dihadapkan beberapa sosok berjaga di sana. Salah satunya memang Huazong. Ketika Lindong melihat Huazong, senyum muncul di wajah feminin dia. Kemudian, dia membawa serta dua bawahan sebelum dia cepat-cepat berjalan maju dan berkata sambil tersenyum, "Temanku, mereka mengatakan bahwa perlu perjuangan untuk saling mengenal. Aku harus mengakui bahwa kontes kecil kita di rumah lelang cukup memuaskan. Namaku Huazong dan aku adalah penjaga Ghastly Puppet Sect di kota boneka besar. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu?" Lindong. Lindong melirik orang ini, yang memiliki senyum palsu terpampang di wajahnya, sebelum dia menjawab dengan tenang. Meskipun dia telah melepas topi bambu, jelas bahwa Huazong masih bisa mengidentifikasi dia melalui cara lain. "Hahaha, jadi kamu saudara Lindong." Huazong tersenyum di depan matanya perlahan-lahan berkonsentrasi pada tubuh Lindong. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tikar sajadah akumulasi roh itu seharusnya memiliki beberapa sifat yang luar biasa. Namun, karena saudara Lindong tertarik pada hal itu, aku secara alami tidak akan merebutnya. Sebelumnya, aku secara kebetulan melihat bahwa saudara Lindong telah menyempurnakan senjata yang cukup tangguh. Haha, sekarang, aku sendiri tidak punya senjata. Jika saudara Lindong bersedia berpisah dengan itu, aku pasti akan memberi kamu harga yang memuaskan." Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali.
Jelas, dia mengharapkan kata-katanya. Segera, dia dengan santai menjawab, "Aku tidak menjualnya, nak. Merupakan berkah bahwa tuan mudaku rela membeli sesuatu darimu. Jangan gagal untuk menghargai kebaikannya." Ketika dia melihat jawaban Lindong, seorang pria setengah baya yang mengerikan berdiri di samping Hua Zong langsung dengan dingin terkekeh. "Hei, Hua San, bersikap sopan." Kakak Lindong masih mempertimbangkan. Sambil berdiri di samping, senyum di wajah feminin Hua Zong meningkat sebelum dia membalas pria paruh baya itu. "Apakah aku benar, saudara Lindong?" Setelah dia berbicara, dia sekali lagi menatap Lindong. Namun, senyum di wajahnya terasa seperti pisau yang mengancam. Lindong menatap Hua Zong. Saat ini, orang di depannya ini tampak seperti ular bisa yang beracun dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan jijik. "Karena kamu benar-benar ingin membeli senjataku, baiklah kalau begitu. Aku akan memberi kamu harga diskon, 3 juta yuan murni pils." Menatap Hua Zong, senyum tiba-tiba muncul di bibir Lindong saat dia berkata. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, sedikit kejutan melintas di mata Hua Zong. Namun, sebelum semburat kejut itu bisa menyebar di wajahnya, senyum di wajahnya juga membeku. 3 juta pil yuan murni? Kedua pria yang berdiri di samping Hua Zong juga jelas terkejut dengan harga itu, karena mereka menatap Lindong seolah-olah dia orang gila. 3 juta pil yuan murni. Jumlah itu cukup bagi seseorang untuk membeli harta bumi jiwa tingkat dunia dan tingkat manifestasi. "Haha, sepertinya saudara Lindong tidak mau berteman denganku." Senyum di wajah Hua Zong membeku, sebelum secara bertahap melemah. Niat dingin disembunyikan di antara tawa kasualnya. Setelah semua orang tahu bahwa Lindong ternyata main-main dengan dia dengan meminta jumlah yang selangit. "Jika kamu berpikir itu terlalu mahal, lupakan saja." Lindong melambaikan tangannya sambil menatap ekspresi wajah beku Hua Zong. Kemudian, dia merasa sangat puas di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak menyukai orang di depannya. Setelah berbicara, dia menghindar sebelum mencoba berjalan mengelilingi Hua Zong. Namun, kilatan dingin melintas di mata dia, sebelum dua pria parubaya di sampingnya segera melangkah keluar. Dengan kilatan dingin di mata mereka, gelombang energi mental dingin mulai secara bertahap muncul dari tubuh mereka. Setelah berbicara, dia menghindar sebelum mencoba berjalan mengelilingi Hua Zong. Namun, kilatan dingin melintas di mata dia, sebelum dua pria parubaya di sampingnya segera melangkah keluar. Dengan kilatan dingin di mata mereka, gelombang energi mental dingin mulai secara bertahap muncul dari tubuh mereka. "Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu akan merampokku?" Ketika dia melihat situasi ini, mata Lindong berbinar ketika dia dengan dingin terkekeh. "Saudara Lindong, aku tidak ingin memperumit masalah ini. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki teman tambahan alih-alih musuh? Bagaimana dengan ini? Aku akan menawarkan kamu 150.000 yuan pils murni untuk membeli halberd kuno yang kamu miliki. Lebih jauh lagi, di masa depan, jika kamu menemukan masalah di kota boneka besar, kamu bisa mengandalkanku." Hua Zong meletakkan tangannya di punggungnya, sambil berbicara dengan santai. 150.000? Lindong tertawa. Orang itu benar-benar penipu. Bahkan jika dia melelang tombak kuno langit surgawinya, itu pasti akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. "Aku tidak tertarik." Setelah dia menjawab dengan santai, Lindong memilih untuk mengabaikan orang itu. Saat dia melangkah maju, dua pria paruh baya itu dengan dingin mendengus. Itu seperti dua tembok raksasa yang menghalangi yang dipenuhi dengan energi mental yang kuat saat mereka menyerang dengan kejam. Namun, bahkan saat dia menghadapi serangan menghalangi kuat mereka, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dengan kilatan dingin di matanya, gelombang kejut energi mental yang sangat kejam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam istana Niwannya. Boom! Tiga tubuh mereka dengan keras membanting bersama, sebelum gelombang kejut energi mental kecil muncul dari pusat gempa. Kemudian, kerumunan di sekitarnya semua tertegun ketika mereka melihat dua pria parubaya berotot langsung terpental. Kemudian, mereka menghantam tanah dan meninggalkan tanda beberapa puluh meter di tanah, sebelum mereka akhirnya menghantam pilar di dalam aula besar. Lindong tenang saat tangannya dengan lembut menjentikkan pakaiannya. Selama tabrakan sebelumnya, tubuhnya hampir tidak bergerak sama sekali. Meskipun energi mental mereka cukup tangguh, mereka kurang dibandingkan dengan Lindong. Selanjutnya, berkaitan dengan kekuatan fisik, setelah Lindong menguasai Bronze Thunder Body dan Demonic Ape Transformation, satu tamparan darinya sudah cukup untuk mengirim mereka berdua terbang bermil-mil jauhnya. Energi mental, ketika dia melihat bahwa dua bawahannya dengan mudah terpental, sedikit kejutan melintas di mata Hua Zong. Lalu, dia menatap Lindong dengan sangat aneh sebelum dia berkata, "Oh, jadi kamu juga adalah simbol master?" Lindong meliriknya, sebelum dia mengabaikannya dan langsung berjalan keluar dari Tosat Treasure Tower. Ketika dia melihat tindakan Lindong,
wajah Huazong menjadi gelap. Tangannya tiba-tiba meraih dengan ganas, sebelum energi mentalnya yang kuat langsung berubah menjadi tangan raksasa gelap dan meraih ke arah kepala Lindong. Bang! Ketika dia melihat bahwa tangan raksasa energi mental gelap yang datang, mata Lindong berkilau sebagai energi mental yang tangguh menyembur keluar dari istana Niwan dan membanting ke tangan raksasa itu. Segera, gelombang kejut energi mental yang kuat meletus menyebabkan beberapa penonton buru-buru mundur. Kamu memang terampil. Ketika dia melihat Lindong dengan mudah menangkis serangan energi mentalnya, Huazong itu mendengus dengan dingin. Namun, tepat saat dia akan bergerak lagi, raungan dingin tiba-tiba bergema. Huazong, ini adalah menara harta karun 1000-ku. Jika kamu berani main-main lagi, hari ini aku akan mengusir kamu. Lindong memiringkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa pria yang berteriak memang Grandmaster Chen. Hahaha, karena Grandmaster Chen telah berbicara, Huazong secara alami akan menghormati keinginanmu. Huazong dengan santai tersenyum dan dia tidak menyerang lagi. Bagaimanapun, Grandmaster Chen memiliki reputasi yang cukup solid di kota boneka besar. Karena itu, tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya. Segera, dia melambaikan tangannya pada dua bawahannya sebelum dia langsung keluar dari Tosat Treasure Tower. Namun, saat dia berjalan melewati Lindong, langkah kakinya dengan lembut terhenti sebelum suara telepati masuk ke telinga dia. Jika kamu berubah pikiran, jangan ragu untuk mencariku. Aku benar-benar berharap untuk mencegah hasil kasus terburuk terjadi. Meskipun demikian, jika seseorang tidak menunjukkan pemahaman tentang zaman, maka mungkin sekte boneka mengerikanku akan tertarik pada mayatmu. Saat dia menatap Huazong yang berjalan melewatinya, mata Lindong perlahan berubah dingin. Martial Universe Bab 248. Judul, Rahasia Tikar Sajadah. Ketika Huazong pergi, orang-orang di sekitar lobi yang datang untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar. Namun, sebelum mereka bubar, tatapan yang mereka melihat Lindong diwarnai dengan sedikit kasihan. Menyinggung Huazong di kota boneka besar bukanlah hal yang menyenangkan. Jangan menilai dia berdasarkan usianya yang masih muda, selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal di tangannya. Secara keseluruhan, dia bisa dianggap sebagai tiran di kota boneka besar. Ekspresi Lindong tenang, tidak terpengaruh oleh tatapan sekitarnya. Pemikirannya sangat jernih, sekarang dia tanpa keluarga dan sendirian, tidak peduli seberapa kuat Code Puppet yang mengerikan, dia juga bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Provinsi Great Desolate begitu besar, bagaimana mungkin Code Puppet mengerikan bisa menyisirnya sedikit demi sedikit hanya untuk menemukannya? Nak, kamu harus hati-hati, tidak ada yang bisa membantumu dengan hal-hal ini. Namun, izinkan aku memberi kamu nasihat, sebaiknya tinggalkan kota boneka agung sedini mungkin. Huazong tidak memiliki banyak toleransi, dan pada dasarnya tamak. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, karenanya, dengan cepat tinggalkan tempat ini akan jauh lebih aman untukmu. Grandmaster Cheng berjalan mendekati Lindong dan memperingatkannya dengan nada acuh tak acuh. Terima kasih banyak kepada Grandmaster. Lindong tersenyum sedikit, dan dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Grandmaster Cheng. Dia secara alami tidak berharap bahwa dia akan benar-benar dapat masuk dan membantunya memecahkan masalah ini. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, dan fakta bahwa Grandmaster Chen telah memperingatkannya sudah tidak buruk sama sekali. Oleh karena itu, setelah menangkupkan tinjunya, Lindong langsung berjalan keluar dari Tosat Treasure Tower. Ketika dia berdiri di pintu masuk, ekspresi merenung terungkap di wajahnya. Tidak peduli seberapa sendirian dia, bagaimanapun dia perlu sedikit lebih berhati-hati. Sekarang dia telah menyinggung Huazong, dia seharusnya tidak bisa berlama-lama di kota boneka besar. Tentu saja, Lindong tidak segera pergi. Kata-kata Huazong dari sebelumnya jelas-jelas bertujuan untuk membuat Lindong memahami perbedaan di antara mereka, dan karenanya menyebabkan dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan tombak surgawi kuno. Meskipun Lindong melihat ini sebagai Huazong sedang delusi, dia bisa meminjam waktu ini dan mengoptimalkan kondisinya. Misalnya, memilah tikar akumulasi roh akumulasi yang diperolehnya dari pelelangan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari itu, bahkan jika Huazong bergerak, Lindong akan memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan. Saat pikiran ini melintas di kepalanya, Lindong tidak ragu lagi, dan langsung menuju ke penginapan yang dia tinggali. Sepanjang jalan, merasakan ada yang mengawasi mata dari tempat yang sangat tersembunyi. Dia tahu bahwa ini seharusnya mata-mata yang telah diatur Huazong. Mengingat statusnya di kota boneka besar, setiap hal kecil akan dilaporkan kepadanya, dan ini juga harus menjadi alasan mengapa ia percaya bahwa Lindong tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Lindong tidak keberatan dengan pengawasan ini, dan langsung kembali ke penginapan sebelum menutup pintu kamar. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di tempat tidur, dan dengan mengibaskan tangannya,
Mat Praying Spirit Accumulation kuning tua muncul di hadapannya ketika dia dengan dingin mendengus. Baiklah, selanjutnya saatnya untuk melihat apa yang dapat kamu lakukan. Jika benda ini dibeli dengan 100.000 pilyuan murni tidak sedikit pun berguna, mari kita lihat bagaimana kamu akan membayar aku. Tikus kecil dengan tergesa-gesa terbang keluar dari jimat batu di telapak tangan Lindong sebelum berdiri di atas tikar sembahyang. Cakar kecilnya menggaruk wajahnya saat mengeluarkan batuk kering. Ayo kita lihat bersama-sama. Lindong memutar matanya, mengabaikannya saat pandangannya terkonsentrasi pada tikar sajadah akumulasi roh. Itu muncul warna kuning tua dan tampak memiliki sejarah. Benang energi pendingin mengalir keluar dari sajadah. Jenis energi ini tidak bereaksi terhadap Yuan Power, tetapi ketika menyentuh energi mental, akan terasa seolah seseorang mencelupkan ke dalam air es, menyebabkan pikiran seseorang merasa dingin kembali dengan dingin. Namun, selain ini, Lindong tidak menemukan kegunaan lain yang menyebabkan ekspresinya menjadi hitam. Apakah dia benar-benar menghabiskan 100.000 pilyuan murni untuk membeli barang pecah ini? Coba gunakan energi mental untuk mengaksesnya. Tikus kecil menyelidiki. Tidak ada gunanya, aku tidak tahu terbuat dari apa sajadah ini, energi mental tidak bisa memasukinya. Lindong menjawab dengan santai. Tikus kecil sedikit kesal saat menggaruk bulunya. Itu sedikit malu ketika menatap simbol di atas sajadah yang bahkan terasa sangat rumit dan samar. Tikus kecil mengerti bahwa jika bukan karena hasutannya, Lindong pasti tidak akan menghabiskan 100 pilyuan murni untuk membeli item dengan kemampuan yang tidak diketahui. Bagaimana kalau mencoba menggunakan api untuk membakarnya sebentar? Tikus kecil memberikan ide yang sangat tengik. Sebagai tanggapan, Lindong menatapnya selama beberapa waktu, sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang. Apakah kamu mau membayar jika terbakar? Tikus kecil dengan tak berdaya menyebarkan cakarnya. Dia juga miskin, dan pada kenyataannya, bahkan lebih miskin dari Lindong. Sialan. Setelah melihat bahwa bahkan orang ini telah belajar tingkah laku ini, Lindong tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil lilin di atas meja, dan dengan hati-hati meletakkannya di bawah sajadah. Namun, bahkan di bawah nyala api, sajadah tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Namun, pada saat yang sama, tidak ada fenomena khusus yang muncul. Terbukti, menggunakan api untuk membakar itu juga tidak berguna. Bukankah kamu mengatakan bahwa tampaknya ada sesuatu di dalam sajadah ini? Setelah melihat pemandangan ini, Lindong sangat enggan saat dia bertanya. Memang terasa seperti itu, bagaimanapun, ini mirip dengan peti harta karun yang terkunci. Bahkan jika aku tahu ada harta karun di dalamnya, kita tidak dapat membuka kunci. Tikus kecil menjawab tanpa daya. Setelah mendengar ini, Lindong sangat kecewa. Tikar sajadah ini, sepertinya tidak ada yang bisa masuk, api tidak bekerja, dan bahkan merobeknya tidak mungkin. Apa gunanya mengetahui bahwa itu sedikit istimewa? Kamu perlahan bisa mengotak-atiknya, sementara aku berkultivasi untuk sementara waktu. Kita akan meninggalkan kota wayang besar besok, aku khawatir kita tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Setelah sekali lagi menghabiskan beberapa upaya di tikar sajadah akumulasi roh, Lindong akhirnya memilih untuk menyerah. Saat ini ada musuh yang mengamatinya, dan ia perlu memastikan bahwa kondisinya baik setiap saat. Bagaimana mungkin ia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tindakan yang sia-sia ini? Baik, tikus kecil menganggukkan kepalanya. Alisnya merajut rapat saat mengamati sajadah, dengan harapan bisa mengungkap benda aneh ini. Sementara itu, Lindong perlahan menutup matanya dan memulai rutinitas kultivasi hariannya. Saat Lindong masuk ke mode kultivasi, ruangan menjadi sunyi. Tikus kecil tampaknya tergila-gila dengan sajadah yang kuat ini, langsung duduk di atasnya, ketika tatapannya terus-menerus mengikuti simbol-simbol yang rumit, dengan harapan menemukan efek khusus dan penggunaan simbol-simbol ini. Dalam sekejap mata, satu malam diam-diam berlalu dengan tenang, sementara kota yang humongous itu kembali menjadi berisik. Ketika Lindong keluar dari kondisi kultivasinya, dia menemukan tikus kecil yang bermata merah, dan terkejut ketika dia buru-buru bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Mata tikus kecil saat ini berwarna merah, karena ia menatap tikar sajadah yang aneh. Dari penampilan ini, seolah-olah itu tidak menutup matanya sepanjang malam. Tikus kecil tidak sedikit pun memperhatikan pertanyaan Lindong. Matanya tertuju pada sajadah, seolah-olah pikirannya tersangkut di dalam sajadah. Bahkan napasnya pun menjadi sedikit tergesa-gesa. Lindong jelas sangat takut dengan keadaan tikus kecil. Sejak dia mengetahuinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan seperti ini di tikus kecil yang suka menyebut dirinya kakek Marten, dan menyebutkan latar belakangnya yang luar biasa. Lindong jelas sangat takut dengan keadaan tikus kecil. Sejak dia mengetahuinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan seperti ini di tikus kecil yang suka menyebut dirinya kakek Marten, dan menyebutkan latar belakangnya yang luar biasa.
Namun, meskipun dia sedikit khawatir tentang keadaan tikus kecil saat ini, Lindong tidak secara sembarangan mengganggunya, dan sebaliknya diam-diam menunggu di satu sisi, khawatir tebal di matanya. Dia benar-benar telah mengambil pria ini, yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun, sebagai teman. Di bawah tatapan khawatir Lindong, tikus kecil menatap tikar sajadah, tubuhnya benar-benar diam. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya duduk di atas sajadah, dan mengangkat kepalanya, mata merah menatap Lindong dengan gembira, sambil tertawa. Kakek Marten mengatakan bahwa ini adalah harta, namun kamu masih belum percaya itu. Kamu telah mengungkapkannya? Lindong terkejut setelah mendengar ini, saat dia buru-buru bertanya. Dengan kakek Marten mengerjakannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa aku pecahkan? Tikus kecil dengan bangga menjawab. Bagaimana aku menggunakan hal ini? Lindong bertanya dengan sangat hati-hati. Nak, ambil sajadah, dan tuangkan Yuan Power dan Mental Energy ke dalamnya. Ingat, kamu perlu mencurahkan kedua jenis energi ini pada saat yang sama, sambil menjaga keseimbangan di antara mereka. Tikus kecil menjentikkan cakarnya, mengirimkan sajadah ke arah Lindong seperti yang dijelaskan. Oh, menerima tikar sajadah, Lindong sedikit skeptis. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan metode yang aneh. Namun, dia tidak menunda, karena tangannya meraih ke atas sajadah. Pikirannya bergerak, saat Yuan Power dan energi mental secara bersamaan mengalir ke tikar sajadah. Pop, saat kedua energi itu dituangkan, sebuah cahaya menyala di atas sajadah, sebelum menghilang dengan letupan. Setelah melihat adegan ini, Lindong tertegun. Bodoh, aku sudah bilang bahwa kamu perlu menjaga keseimbangan antara dua energi. Mengirim mereka dalam satu yang lebih kuat dan yang lebih lemah, bagaimana kamu bisa menyebut itu keseimbangan? Di satu sisi, tikus kecil memutar matanya dan memarahi setelah melihat ini. Kata keseimbangan ini tidak semudah dikontrol seperti yang kamu katakan. Kata Lindong tak berdaya. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak bisa mencapai keseimbangan, kamu tidak akan memiliki cara untuk menemukan misteri dari sajadah ini. Tikus kecil mendesak dengan tidak sabar. Keseimbangan memang mengandung esensi dunia. Mudah untuk berbicara tentang mengendalikannya, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tertawa pahit, dan sekali lagi mencoba mengendalikan keseimbangan di antara keduanya. Tikus kecil telah bekerja keras di atas sajadah ini sepanjang malam, dan dia mungkin bisa menyerah begitu saja. Harus dikatakan, menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan itu bukan masalah sederhana. Setelah gagal puluhan kali, ekspresi Lindong perlahan berubah menjadi konsentrasi. Dia biasanya sangat keras kepala, dan dia tidak akan dengan mudah berbicara tentang menyerah. Oleh karena itu, Lindong menghabiskan sepanjang hari dengan sajadah. Dua energi tanpa lelah dicurahkan ke dalam sajadah, dan ketika dia tanpa henti menuangkannya, dia secara bertahap mulai merasakan apa yang disebut perasaan keseimbangan ini. Lagi pula, latihan menjadi sempurna, dan setelah gagal ratusan dan ribuan kali, seseorang akan dapat perlahan menemukan jalan yang harus diambil. Pop, saat dia melihat cahaya lain dari tikar sajadah berkedip dan memudar menjadi ketiadaan, Lindong tidak frustrasi sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk menuangkan energi lagi, dan pikirannya bergerak, ketika sebagian dari Yuan Power dan Mental Energy praktis dituangkan ke dalam sajadah pada saat yang sama. Pop, di atas sajadah, cahaya sekali lagi menyala. Namun, tepat ketika Lindong mengira ia telah gagal, dan sedang bersiap untuk infus berikutnya, cahaya pada sajadah tiba-tiba tumbuh lebih cerah, sebagai gelombang yang aneh yang menyebabkan kulit kepala Lindong sedikit mati rasa, perlahan menyebar dari cahaya.